Halo guys, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang replikasi master to slave. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ninyoman Ailustari dengan NIM 22055551085. Nah, adapun pengertian dari replikasi master to slave merupakan sebuah teknik atau cara yang memungkinkan administrator basis data untuk replikasi atau penyalinan data yang disimpan lebih dari satu server secara bersamaan. Ini membantu administrator basis data untuk membuat cadangan langsung pada basis data setiap saat atau setiap waktu yang diinginkan. Dengan menggunakan teknik ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi internet, jaringan lokal maupun internet lain. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan sebuah software yang bernama VirtualBox. Nah, jadi langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita akan cara menginstalasi VirtualBox ini kalian bisa membukanya di internet ya. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan VirtualBox-nya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita kembali ke desktopnya, ke desktop master kita yang di sini kita akan mencari yang namanya Windows Provider Framework. Jadi di sini kita harus kayak menonaktifkan notifikasinya. Nah, di sini saya sudah menyetingnya. Kalau belum menyeting, kalian bisa pencet yang atas ya. Nah, selanjutnya oke. Nah, kalau udah selesai, kita langsung jika sudah melakukan hal tersebut, kita kembali ke XMPP-nya. Nah, di sini kita harus menyetarkan Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini saya sudah startkan ya, kita ulangi. Nah, di sini kita akan mengatur my ininya. Nah, di sini kita bisa menyeting di MySQL ID-nya. MySQL ID dan mengatur log bin-nya. Ini saya sudah mengaturnya ya. Kalau belum, kalian bisa mengetikkan log bin strip ID. Nah, dengan berapa? Misalnya kalian ingin mengatur di VirtualBox-nya itu server ID-nya itu harus lain ya. Misalnya ID 52 atau gimana, gak boleh sama gitu. Nah, sudah.
Nah, selanjutnya kita kembali ke browsernya untuk ke command prompt. Ini kita di sini akan menghubungkan MySQL-nya ke CMD-nya ya. Untuk membuat koneksi tersebut, kita membuat create baru atau user baru. Di sini membuat nama usernya dengan nama Rama 1 ya, dan terus tanda petik lagi. Nah, di sini kita menggunakan template yang add ya, add dan persen. Nah, selanjutnya kalian membuat passwordnya, identify by tanda petik T2 lagi, dan nah misalnya passwordnya saya 1 ya. Nah, tinggal titik koma. Nah, udah sukses ini berarti. Selanjutnya kita create all, dan ini artinya kita membuat user yang memiliki akses pada database master. Jadi query-nya gini ya, create all on nah bintang to Rama 1. Nah, tanda petik lagi add persen. Nah, selanjutnya identify by ini passwordnya ya. Nah, jangan lupa titik koma, dan selanjutnya query OK. Berarti ini udah bisa diakses ke semua database kita ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan query fast privilege. Nah, oke. Jadi fast privilege ini digunakan untuk mereload tabel dari users. Terus selanjutnya show master status. Show master status. Nah, jadi ntar akan kelihatan apa gunanya. Nah, jadi gunanya bagaimana melihat status master kita. Nah, jika sudah melakukan hal ini di server, nah selanjutnya kita akan ke server slave. Pertama-tama kita akan menghidupkan XMPP di VirtualBox dulu. Nah, di sini VirtualBox kita. Di sini kita juga sama ya kayak di awal, menonaktifkan sama seperti yang tadi. Nah, jika sudah, selanjutnya kita buka XMPP di VirtualBox.
Nah, jangan lupa hidupkan MySQL, tapi sebelum ke menghidupkan kita config dulu, dan seperti yang tadi kita menambahkan log bin. Nah, dan di MySQL ID server strip ID itu selain dari satu ya, soalnya yang tadi udah satu. Di sini kita harus membuat server yang berbeda. Nah, selanjutnya start saja. Oke, selanjutnya kita buka CMD-nya. Nah, kita seperti biasa di sini akan memasukkan untuk membuka MySQL-nya XMPP strip MySQL bin. Nah, selanjutnya MySQL. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk login untuk mendapatkan koneksi dari server master. Yang pertama, kita menggunakan query change master to master underscore host. Nah, selanjutnya sama dengan petik 2 kali. Nah, di sini kita mengisikan alamat IP pada master 1. Nah, caranya kita membuka dulu CMD master. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya IP config untuk melihat IP di master kita. IP config. Nah, di sini tunggu dulu ya. Kita ulangi IP config. Nah, oke. Tadi melakukan kesalahan ya, maaf. Nah, di sini sudah terlihat IP config kita, IPv4 address. Nah, di sini IP config address kita ya. Di sini kita harus ingat ya. Nah, di sini kita tambahkan IP address-nya dengan 192.168.56.1. Nah, seperti itu. Selanjutnya kalian menggunakan koma saja. Nah, di query selanjutnya kita menambahkan master underscore user sama dengan tanda petik. Nah, user yang kita gunakan tadi adalah Nah, di sini username kita adalah Rama1. Kita masukin saja. Tapi kalian ini harus ingat ya sebenarnya. Kalau gak ingat bisa langsung lihat aja. Nah, koma. Selanjutnya kita masukkan master password yang tadi ya. Passwordnya apa tadi? Saya 1 itu ya. Nah, jika udah kita koma. Selanjutnya kita menambahkan master log file. Nah, master log file itu apa sih? Nah, master log file adalah show master status ini. Ini adalah
master log filenya yang MySQL logbin 0002. Nah, di sini juga kita membuat master log filenya. MySQL strip bin titik nolnya 5 kali 2. Terus selanjutnya koma. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan query master apa ya? Master post. Post itu adalah posisi ya. Posisi kita di sini 785. Di position ini kita tidak perlu menambahkan tanda petik ya. Langsung saja 785. Nah, selanjutnya titik koma. Enter. Oke, ini ternyata saya sudah ini kita sudah pernah dapat membuat sleeve-nya. Sekarang kita stop sleeve-nya dulu. Nah, ketika udah, selanjutnya kita buat lagi. Nah, tadi itu kita sudah dapat membuatnya ya teman-teman, tapi jadi sekarang kita ulangi aja. Nah, selanjutnya enter query oke. Nah, berarti sleeve kita sudah jadi ya. Nah, selanjutnya start sleeve. Nah, query oke. Nah, sleeve kita sudah berjalan ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat sleeve-nya, show sleeve status. Kita akan melihat show sleeve statusnya /g. Jangan lupa /g-nya ya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat masternya, master to sleeve-nya. Nah, di sini kita show dulu. Nah, di sini kita sudah bisa melihat database apa saja yang isi di sleeve-nya. Nah, di sini selanjutnya kita di masternya coba kita membuat create database. Namanya mungkin DB master ya. Nah, query oke. Jadi kita show database untuk melihat database-nya. Nah, di sini kan udah ada nih db_master. Nah, selanjutnya kita use db_master. Nah, terus kita membuat tabel 1 ya. Yang pertama kita membuat create table. Namanya apa ya? DB master ya. Itu misalnya coba kita. Terus di dalamnya isinya apa aja? Nah, yang pertama itu ID integer, nanti pada integer, terus nama mungkin varchar, tambahkan 100 saja. Nah, oke, udah. Nah, query oke. Jadi di sini show tables dulu ya, coba. Nah, udah ada nah, di sini kita show juga, coba. Jangan lupa use dulu. Use-nya namanya show dulu aja deh. Database. Nah, di sini udah ada DB master, sudah terupdate berarti guys. Nah, di sini kita langsung use DB master.
Terus show tables. Nah, show tables-nya juga sudah berfungsi. Nah, jadi ini sudah berfungsi ya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan data, juga bisa insert. Kita coba into DB master values. Nah, isinya kita isi. Yang pertama itu kita kasih ID-nya 1, namanya Rama. Nah, query oke. Mungkin kita langsung tes di sini coba. Nah, select bintang from DB master. Nah, otomatis di sini sudah terupdate ya, ID-nya 1 dan namanya Rama. Nah, sekian video tutorial ini. Terima kasih. Baik, sekian video tutorial replikasi master to sleep ini. Sekian dan terima kasih.